Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, apa itu reaksi reduksi dan oksidasi? Nah, untuk itu simak penjelasan berikut ini. Kalian tentu pernah melihat sebuah pagar besi dan sebuah paku besi yang berkarat. Nah, mengapa pagar dan paku besi dapat berkarat? Reaksi apa yang terjadi pada pagar dan paku besi tersebut sehingga menjadi berkarat? Ataukah pernahkah kalian melihat atau menemukan sebuah irisan apel yang kemudian sebelahnya berwarna coklat, atau pisang yang kemudian berwarna coklat karena disimpan terlalu lama, atau sebuah kentang yang kemudian berwarna coklat karena disimpan di tempat yang terbuka? Mengapa irisan apel, pisang, dan kentang mengalami pencoklatan? Reaksi apa yang terjadi pada irisan apel, pisang, dan kentang? Nah, peristiwa-peristiwa ini, yaitu pagar besi yang berkarat, paku besi yang berkarat, apel yang mengalami pencoklatan, pisang yang mengalami pencoklatan, dan kentang yang mengalami pencoklatan, merupakan contoh-contoh dari reaksi reduksi dan oksidasi yang kemudian disingkat dengan nama reaksi redoks. Nah, apa itu reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks? Reaksi reduksi dan oksidasi mengalami perkembangan sebagai berikut, di mana konsep reaksi reduksi dan oksidasi mengalami perkembangan. Yang pertama, konsep reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Kemudian, konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Dan yang terakhir, konsep redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau disingkat biloks. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu. Berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan atom oksigen, sementara untuk reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan atom oksigen. Sebagai contoh, reaksi antara Fe2O3 ditambah 3CO akan menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2, di mana bisa kita lihat Fe2O3 ketika bereaksi dengan CO akan membentuk senyawa Fe, artinya Fe2O3 akan kehilangan atom oksigennya atau terjadi pelepasan atom oksigen. Nah, berarti reaksi ini adalah reaksi reduksi. Kemudian, contoh berikutnya 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3, dan kemudian kita lihat Fe mengikat oksigen atau menerima oksigen sehingga akan membentuk senyawa Fe2O3. Nah, perubahan dari Fe berubah menjadi Fe2O3 ini dinamakan sebagai reaksi oksidasi. Sehingga reaksi reduksi dan oksidasi didasarkan pada pengikatan atau pelepasan oksigen. Setelah ditemukan elektron dalam atom dan reaksi pembentukan ion, maka konsep reaksi redoks akhirnya berkembang, tidak terbatas pada pengikatan atau pelepasan oksigen. Dan konsep reaksi redoks berkembang menjadi
Konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan atau pelepasan elektron, di mana reduksi adalah reaksi pengikatan elektron, sedangkan oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Sebagai contoh, reaksi antara Cl2 ditambah 2 elektron akan menghasilkan 2Cl-. Karena Cl2 menerima elektron sehingga akan bermuatan -1. Perubahan dari Cl2 berubah menjadi Cl- dinamakan reaksi reduksi. Kemudian contoh yang kedua, unsur K kemudian melepaskan elektronnya sehingga membentuk K+ ditambah 1 elektron. Perubahan dari K membentuk K+ dinamakan reaksi oksidasi. Nah, setelah itu konsep reaksi redoks pun berkembang lagi, di mana konsep reaksi redoks didasarkan pada kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi yang kemudian disingkat dengan biloks. Nah, di mana reaksi reduksi didefinisikan sebagai reaksi penurunan biloks, sementara oksidasi didefinisikan sebagai reaksi kenaikan biloks atau bilangan oksidasi. Nah, untuk memahami konsep ini atau definisi ini, maka kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, untuk memahami bilangan oksidasi atau biloks akan kita bahas pada video berikutnya.